warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Izzas Putriani. Saya berasal dari kelas PI 8, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji normalitas data menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov pada aplikasi SPSS. Nah, tujuan ujian normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah data numerik dalam penelitian itu normal atau tidak. Ini merupakan syarat penting karena sebelum melakukan uji statistik seperti independen sampel test, korelasi, dan analisis. Nah, berikut merupakan langkah untuk melakukan uji normalitas. Pertama, klik analyze. Lalu klik non-parametric test, kemudian legasi dialog, kemudian kita klik yang one sample KS. Nah, lalu tampilan layar akan seperti ini. Nah, ketika tampilan layar sudah seperti ini, kita pindahkan variabel numerik seperti usia ke kolom tes variabel list dan juga KL1 sampai CR4 kita pindahkan ke kolom tes variabel list. Nah, pada bagian ini JK tidak dimasukkan karena JK merupakan data kategori. Nah, ketika kita sudah memindahkan usia KL1 sampai CR4 ke kolom tes variabel list, kemudian jangan lupa untuk mencetak pada kolom normal. Lalu ketika sudah dicentang normal, klik OK. Nah, maka tampilan output akan seperti ini. Nah, pada bagian ini fokus utama pada baris asimsik tutile karena ini untuk menentukan nilai normal atau tidaknya data. Nah, terlihat di sini pada kolom usia itu tertulis asimsiknya sekitar 0,00. Lalu pada kolom KM1 sampai KM5 itu 0,00 juga. Kemudian pada kolom KM1 sampai KM4 terlihat 0,00 asimsiknya. Kemudian pada SR1 sampai 5 itu 0,00 juga. Lalu KP1 sampai KP5 itu juga 0,00. Kemudian CR1 sampai CR4 itu juga asimsiknya berkisaran 0,00. Nah, artinya semua variabel yang diuji di output ini memiliki nilai yang signifikan 0,00. Nah, dalam uji Kolmogorov-Smirnov, jika yang signifikannya lebih besar dari 0,05, maka datanya tergolong normal. Dan jika signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka data terbilang tidak normal. Karena di tabel terlihat semuanya 0,00, maka 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Nah, berdasarkan hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov pada output SPSS yang terlihat, nilai asimsik itu total pada variabel usia KL1 sampai dengan usia 1 sampai KL5, KM1 sampai KM5
dan semuanya menunjukkan angka 0,00. Nah, ini lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data pada seluruh variabel tersebut tidak berdistribusi normal. Selain itu, pada bagian tes statistik juga, pada bagian ini, eh, terlihat nilainya cukup besar. Pada misalnya pada KL5 itu pada KL5 itu menunjukkan bahwa nilainya 0,2252, KM2 0,295, KM3 0,314. Ia menunjukkan bahwa adanya penyimpangan distribusi data dari distribusi normal. Dan demikian, berdasarkan output yang ditampilkan pada SPSS, dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak memenuhi asumsi normalitas, sehingga analisis selanjutnya harus menggunakan uji statistik non-parametrik. Sekian video tutorial dari saya mengenai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada aplikasi SPSS. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.